Dunia kembali dikejutkan. Dalam sebuah insiden yang mengguncang stabilitas regional, pasukan TNI dalam misi UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, yang diperbantukan ke Gaza, menembak jatuh sebuah helikopter tempur Israel jenis AH-64 Apache di atas wilayah Khan Yunis. Insiden ini memicu siaga tinggi di seluruh wilayah Gaza dan perbatasan Israel. Menurut laporan awal, helikopter tersebut melanggar zona terlarang udara yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB setelah peningkatan ketegangan antara pasukan Israel dan kontingen perdamaian gabungan di Gaza. Helikopter itu dikabarkan terbang rendah dan mendekati posisi strategis yang dijaga oleh Batalion Marinir TNI yang sedang melakukan patroli pengamanan di zona biru netral. Letkol Marinir Agus Prasetyo, Komandan Satuan Tugas TNI UNIFIL di Gaza Selatan, menjelaskan dalam konferensi pers darurat bahwa helikopter tersebut telah beberapa kali diberikan peringatan melalui radio internasional, namun tidak merespons. Kami telah mengirimkan 3 kali peringatan tegas melalui kanal militer internasional. Helikopter itu mengabaikan semua sinyal dan terus mendekat ke radius 500 meter dari pos pengamatan kami. Protokol ROE, Rules of Engagement, PBB mengizinkan tindakan defensif apabila ancaman bersifat nyata dan segera. Kami menembakkan 2 rudal manfaat dan helikopter jatuh terbakar sekitar 800 meter dari posisi kami, ujar Letkol Agus. Dalam video yang kini beredar luas, terlihat bola api besar meledak di udara disertai suara ledakan yang mengguncang area sekitar Khan Yunis. Puing-puing helikopter terlihat berserakan dan terbakar di ladang-ladang kosong dekat wilayah pengungsi. Juru bicara militer Israel, IDF, Brigadir Jenderal Nir Alon, menuding TNI telah melakukan provokasi langsung terhadap Israel. Dalam pernyataan resminya, ia menyatakan, helikopter kami berada dalam misi pengawasan terhadap aktivitas kelompok teroris di Khan Yunis. Penembakan oleh pasukan Indonesia yang seharusnya bersikap netral adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan berbahaya. Israel berhak untuk merespons dengan keras. Namun pernyataan IDF ini ditentang keras oleh perwakilan UNIFIL dan Dewan Keamanan PBB. Mayor Jenderal Stefan Leblanc dari Komando UNIFIL menyatakan bahwa jalur terbang yang dilalui helikopter Israel telah dilarang sejak sebulan lalu karena terlalu dekat dengan pos-pos perdamaian internasional. Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam konferensi pers di Jakarta mengatakan bahwa tindakan TNI sepenuhnya berdasarkan mandat internasional untuk menjaga perdamaian dan melindungi pasukan multinasional. Kami tidak akan meminta maaf atas tindakan defensif TNI di Gaza. Setiap pelanggaran wilayah udara yang mengancam nyawa prajurit kami akan mendapatkan respons. Kami menginginkan perdamaian, tapi kami tidak akan membiarkan pasukan kami diintimidasi oleh siapapun, termasuk Israel, tegas Prabowo. Presiden Prabowo pun telah memanggil Duta Besar PBB dan perwakilan Liga Arab untuk membahas dampak lanjutan dari insiden tersebut. Kabar menyebutkan bahwa satuan elite Kopassus telah dikirim secara diam-diam ke Sinai untuk memperkuat koordinasi keamanan regional. Sejak insiden tersebut, situasi di Gaza semakin memanas. Sirene serangan udara meraung di beberapa titik utara dan tengah Gaza. Pasukan IDF terlihat mengerahkan konvoi tank Merkava dan sistem artileri ke perbatasan. Di sisi lain, pasukan TNI UNIFIL kini siaga penuh dengan dukungan drone pengintai dan rudal anti-serangan udara. Komandan UNIFIL telah menginstruksikan seluruh kontingen, termasuk TNI, untuk mempersiapkan kemungkinan serangan balasan dari pihak Israel. Kami tidak ingin perang, tapi jika Israel ingin membalas, kami siap. Kami bukan penjajah, kami pelindung. Tapi siapapun yang menyerang pasukan Indonesia tidak akan pulang dalam keadaan utuh, ujar seorang prajurit TNI dari pos timur Khan Yunis yang tidak ingin disebutkan namanya. Ketegangan kini mencapai titik kritis. Gaza kembali berdiri di ambang perang skala penuh. TNI, yang sebelumnya hanya menjalankan misi perdamaian, kini menjadi pusat perhatian dan simbol keberanian bagi rakyat Palestina, namun juga menjadi sasaran kemarahan Israel. Apakah ini awal dari konfrontasi terbuka antara Indonesia dan Israel di wilayah Gaza? Dunia menunggu dengan napas tertahan, menatap ke langit Gaza yang kembali diwarnai api dan percikan rudal. Namun, Apache tersebut terus melaju, terbang rendah, dan melakukan manuver zigzag yang tidak wajar. Posisi helikopter mendekat hingga radius 500 meter dari barak TNI, sebuah pelanggaran serius terhadap zona udara steril yang ditetapkan sejak awal Mei. Letkol Mar Agus Prasetyo, Komandan Satgas TNI UNIFIL di Gaza Selatan, memerintahkan tindakan tembak jatuh dengan persetujuan langsung dari Komando UNIFIL dan perwakilan PBB yang berada di pusat Komando Khan Yunis. Kami tidak dalam posisi menyerang, kami mempertahankan zona yang telah ditetapkan oleh PBB.
Ketika peringatan diabaikan dan nyawa prajurit kami terancam, kami tidak akan diam. 2 rudal Manpads diluncurkan dan helikopter jatuh dalam hitungan detik, kata Letkol Agus dengan nada tegas. Ledakan besar terdengar di seluruh penjuru kota. Api menjulang tinggi, membakar reruntuhan helikopter yang terbakar total. 2 pilot dan 1 teknisi dilaporkan tewas di tempat. Militer Israel, IDF, bereaksi cepat dan keras. Dalam konferensi pers di Tel Aviv, juru bicara IDF Brigjen Nir Alon mengecam tindakan TNI sebagai provokasi brutal terhadap kedaulatan Israel. Helikopter kami sedang dalam misi pengawasan terhadap aktivitas teror Hamas. Penembakan ini adalah tindakan agresi oleh pasukan asing di wilayah konflik kami. Kami mempertimbangkan semua opsi untuk merespons secara proporsional maupun tidak proporsional, katanya, menyiratkan ancaman balasan berskala besar. Pernyataan tersebut memicu alarm siaga di seluruh wilayah Gaza. Pesawat tempur Israel mulai berputar-putar di langit utara dan artileri dikerahkan ke perbatasan timur. Namun pernyataan IDF ini dipatahkan oleh data dari Unifil. Dalam rilis resmi, Komando Unifil menyatakan bahwa helikopter tersebut memang telah melanggar jalur terbang yang telah dilarang dan tindakan TNI adalah sepenuhnya dalam kerangka pertahanan. Sementara itu, di sisi lain, ribuan warga Palestina di Gaza turun ke jalan dalam solidaritas dengan TNI. Mereka membawa bendera Indonesia, meneriakkan terima kasih Garuda, dan menyambut prajurit TNI dengan bunga dan air minum. Aksi ini memperlihatkan bagaimana TNI telah menjadi simbol kekuatan yang tak berpihak, namun berani menantang ketidakadilan di tanah yang telah lama menderita. Fatima, seorang ibu 4 anak di kamp pengungsian Khan Yunis, berkata sambil menahan air mata, "Kami tidak punya siapa-siapa.